Ini dia soal prediksi SKB CPNS tahun 2024 khususnya bagi kamu yang akan mengambil Satpol PP. Oke, teman-teman, jadi di sini udah ada soal nomor 5. Jadi bagi kamu yang belum nonton video-video kami sebelumnya, jangan lupa untuk menonton videonya karena akan ada banyak banget tips dan trik yang bisa teman-teman temukan saat mengerjakan sebuah soal gitu ya. Oke, jadi dalam mengerjakan sebuah soal kita perlu banget paham apa maksud atau yang diinginkan dari soal tersebut ya teman-teman. Misalnya pada soal yang ini, jadi inti dari pertanyaan yang ada pada soal ini ialah polisi Pamong Praja menemukan bangunan ilegal tanpa izin di kawasan kota. Jadi prosedur yang paling tepat itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi di sini itu ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada 4, kemudian jadi di sini ada 4 pilihan teman-teman ya. Jadi di antara keempat pilihan ini ada 3 pilihan yang kurang tepat dan 1 pilihan yang paling tepat. Jadi di antara keempat pilihan ini kita perlu memahami bahwa langkah awal dalam penegakan perda adalah memberikan peringatan tertulis dahulu kepada pemilik bangunan ya teman-teman. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan. Jadi, peringatan tertulis tersebut merupakan sebuah kesempatan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk melakukan koreksi terhadap sebuah pelanggaran. Jadi, setelah peringatan tertulis tersebut, ada juga pembongkaran atau tindakan tegas lainnya yang dilakukan setelah tahap administratif itu tidak bisa diindahkan. Jadi langkah yang paling tepat yang dimaksud di sini ialah langkah administratif ya, berupa teguran tertulis. Nah, ketika langkah ini tidak diindahkan teman-teman atau tidak dilaksanakan, maka Satpol PP akan melakukan pembongkaran atau tindakan tegas lainnya seperti yang semestinya kayak gitu. Sehingga dari keempat jawaban ini, maka pilihan yang paling tepat itu ada pada tunggu sebentar. Pilihan yang paling tepat ada di bagian B, memberikan peringatan atau teguran tertulis kepada pemilik bangunan. Jadi langsung melakukan pembongkaran, kemudian melaporkan kasus sebagai tindak pidana, kemudian melakukan penggeledahan itu dilakukan saat langkah administratif tidak diindahkan. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, jadi di soal selanjutnya itu dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi bertujuan untuk. Nah, jadi teman-teman, inti dari soal ini ialah kewenangan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang asas desentralisasi gitu ya. Jadi seperti biasa di sini ada 4 pilihan jawaban ya, teman-teman. Ada 4 pilihan jawaban, kemudian kita perlu memahami dulu bahwa desentralisasi itu merupakan asas yang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah. Kewenangan kepada Pemda atau pemerintah daerah gitu ya, untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu demi mendukung otonomi daerah, yang tentunya tujuan dari hal tersebut ialah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi dari keempat
pilihan jawaban ini, maka pilihan yang paling tepat ialah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan tertentu. Jadi yang tepat pada soal ini ialah yang B ya. Sayangnya di sini pilihan penggunaan kalimatnya itu kurang tepat ya. Jadi maksudnya ini memberikan janji kepada pemerintah dalam mengelola urusan tertentu itu sudah betul, namun jika bisa di update, di upgrade, itu mungkin lebih baiknya memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam mengelola urusan tertentu gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk menonton video-video kami sebelum ini dan setelah ini. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Oke teman-teman, jadi di video ini juga kami udah cantumin beberapa link yang bisa teman-teman gunakan untuk check out buku, atau teman-teman bisa langsung menghubungi link, bisa langsung mengakses link yang kami tampilkan. Itu berisi petunjuk untuk check out ebook kami yang seperti saya tampilkan di video ini. Kayak gitu teman-teman, terima kasih.